Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Daniel Fahdi dengan NIM 24009. Kali ini saya akan mengerjakan tugas basis data 2 kelas C, pertemuan ke-6 yaitu implementasi trigger dalam MySQL. Yang pertama-tama saya akan membaca deskripsi dari tugasnya. Pada pertemuan ini, mahasiswa diminta untuk mempelajari dan mengimplementasikan trigger pada MySQL dalam konteks pengelolaan data pada sistem database marketplace yang telah dikembangkan oleh masing-masing mahasiswa pada pertemuan sebelumnya. Untuk instruksi tugasnya, mahasiswa diminta untuk mengerjakan beberapa bagian berikut. Saya baca tadi itu ada 5 bagian, dan untuk bagiannya sendiri itu mempunyai topik yang berbeda. Untuk bagian pertama, saya disuruh untuk menjelaskan sintaks dasar trigger. Jelaskan sintaks dasar pada pembuatan trigger pada MySQL yang meliputi struktur umum pembuatan trigger, penggunaan before atau after, penggunaan event insert, update, delete, penggunaan alt dan new. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang struktur umum pembuatan trigger. Jadi untuk struktur umum pembuatan trigger itu ada aturannya. Nah, nah, nah aturan inilah yang akan dibuat bahwasanya kalau inilah trigger. Oke, yang pertama-tama kita akan mendefinisikan sebuah delimiter. Delimiter ini gunanya untuk bahwasanya menandakan titik koma itu bukanlah akhir. Terus yang kedua kita akan buat create trigger, lalu disusul dengan nama triggernya. Lalu ini adalah event yang dimana eventnya itu bisa before kondisi lah, bisa bisa after, lalu bisa melakukan insert, update, delete, lalu on tabel mana, misal on tabel transaksi kayak gitu. Lalu kita looping step barisnya. Dan kita kasih begini kondisi. Kasih n kalau selesai, lalu delete lagi. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama, kita akan membuat create trigger. Create trigger ini trigger yang akan kita buat. Lalu before itu bisa memiliki arti bahwasanya sebelum diinsert, sudah diinsert, atau sebelum diupdate, sudah diupdate, dan delete di dalam tabel transaksi. Selanjutnya kita akan looping satu persatu, yang dimana dijalankan untuk setiap baris data. Lalu bagian di sini adalah untuk kondisi bahwasanya inilah yang akan kita buat sebagai logika untuk merangkai sebuah trigger yang akan berjalan nantinya. Oke, untuk penggunaan before atau after. Before atau after. Nah, trigger itu dijalankan sebelum data masuk atau berubah. Itu yang before. Contohnya, misal nih, saya tadi tabel detail transaksi. Nah, saya ingin mengurangi stok sebelum transaksi itu masuk. Nah, misalnya gini. Ini kan saya membuat trigger. Dan nama triggernya saya kasih before insert detail. Nah, saya kasih before insert di sini. For insert on detail transaksi. Lalu for kondisinya apa? Kondisinya saya akan update nilai atribut yang memiliki stok. Saya akan set stok itu sama dengan stok dikurangi new jumlah item. Nah, lalu di ID mana? ID nilai atribut. Itu nilai atribut sama dengan new, yaitu data yang baru.
nilai throughput, di nilai throughput. Lalu di sini kami titik koma, sudah selesai. Untuk cara penggunaannya sendiri, misal saya ada di tabel, saya memiliki tabel nilai atribut. Select from nilai atribut. Yang dimana nilai atribut ini mempunyai stok. Saya akan mencoba yang nilai atribut dengan ID 3. Saya masukkan di sini insert into detail transaksi. Detail transaksi yang memiliki field ID nilai atribut, ID transaksi, harga beli, dan jumlah item. Memiliki value ID nilai atribut tadi 3, ID transaksi tadi 3, misalnya harga beli 45.000, jumlah itemnya ada 20. Pada area sini saya menemukan bahwa ID nilai atribut dengan ID nilai atribut 3 itu mempunyai stok 50. Saya beli di sini 20. Maka seharusnya berkurang menjadi 30. Itu untuk yang update, untuk yang before insert. Nah, saat mau insert detail transaksi, maka stok itu langsung dikurangi, stok yang ada di nilai atribut. Untuk yang after selanjutnya, ini kan tadi yang before sudah, terus yang after. Nah, ketika after ini kita akan mencontohkan ketika trigger itu dijalankan setelah data berhasil masuk. Jadi data itu masuk terlebih dahulu, terus apa yang akan terjadi nantinya yang pada tabel kita, kayak gitu. Kalau before kan kita cek dulu sebelum datanya masuk itu kita validasi terlebih dahulu kan. Nah, kalau after itu setelah datanya itu masuk. Yaitu contoh, kita akan misal nih update status atau log setelah transaksi dibuat. Ya, pokoknya update status yang ada di pengiriman. Nah, kita akan create trigger lagi, delimiter tadi, lalu kita create trigger after insert transaksi, lalu kita for each row, lalu begin begini, kita akan masukkan insert into pengiriman dengan pengiriman ID transaksi, lalu pengiriman waktu update pengiriman, lalu pengiriman lalu kasih end di sini delimiter. Nah, ketika ini belum saya kasih after insert on transaksi. Setelah datanya masuk ke transaksi, kita otomatis memberikan value kepada si pengiriman. Berupa apa value-nya? Apa? New itu transaksi. Lalu waktu sekarang. Lalu detail lokasi pengiriman kita kasih pesanan diproses.
Jadi setelah transaksi itu masuk, maka otomatis akan memberikan isi dari tabel pengiriman. Kayak gitu, kurang lebih. Kurang lebihnya kayak gitu. Kita akan coba, kita lihat dulu di pengiriman. Di pengiriman kita lihat dulu. Yang terakhir ini 5047 ya. Saya akan insert untuk transaksi, 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 dengan value 2, 3, pending. Kita lihat lagi, select, transaksi, transaksi dibuat, pengiriman akan terjadi sih. 5051 pesanan diproses. Soal jam berapa? 19.11. Pesanan pesanan diproses. Itu untuk yang after. Lalu penggunaan event insert, update, dan delete. Oke, yang insert tadi kan saya sudah membuatnya. Maka kali ini saya akan membuat yang update. Buat yang update, misal after update saja. Untuk kasus apa? Untuk kasus status bayar itu menjadi lunas. Jadi kalau status bayar jadi lunas, nanti jalankan saat uh, nah, pokoknya saya membuat update status menjadi lunas. Jadi ini, ketika saya update status pembayaran itu menjadi lunas, ya, lalu kan gini kan, di tabel transaksi ini kan ada tabel transaksi yang paling akhir yaitu dengan ID 5050 berapa tadi 5051 itu kan status bayarnya itu pending, dan tadi sudah kita lihat bahwa untuk pengirimannya itu sedang diproses. Nah, saya maunya ketika status bayar ini menjadi lunas, maka si pengiriman ini dia itu berubah menjadi siap dikirim kayak gitu. Nah, bagaimana caranya? Mari kita lihat. Yang pertama, kita membuat delimiter dulu, lalu create trigger, lalu kita kasih nama triggernya apa, after update status, lalu for each row yang dengan kondisinya, lalu if apa, if new, terus uh, status bayar itu sama dengan lunas. Nah, kita akan update pengiriman, lalu kita set detail lokasi pengiriman, detail lokasi pengiriman sama dengan siap dikirim, where ID transaksi sama dengan new,
new.id transaksi. Transaksi and if and perimeter jadi. Nah, jika status bayarnya itu lunas, kan awalnya tadi pending terus lunas, maka detail lokasi pengiriman kita set siap dikirim. Oke, create trigger for each row. Belum ada eventnya. After update on transaksi. Bagaimana cara melihatnya? Kayak ini. Kan tadi saya memiliki transaksi dengan ID transaksi yaitu 5051, statusnya pending. Nah, di dalam pengiriman juga kita cek dalam pengiriman juga pesanan itu sedang diproses. Nah, saya maunya waktu saya update transaksi set set transaksi dan status bayar yang awalnya pending menjadi lunas. Lalu where transaksi ID transaksi sama dengan 5051, maka saya cek di pengiriman siap dikirim. Kan tadi awalnya pesanan diproses, sekarang menjadi pesanan siap dikirim. Oke, itu yang itu itu untuk yang update, after update. Selanjutnya untuk yang delete, contohnya kita mau hapus review kalau transaksi itu dihapus. Kan saya di sini memiliki tabel review. Tabel review ini berrelasi dengan transaksi. Nah, bagaimana caranya? Ketika saya mau menghapus transaksi, tabel review ini juga terhapus. Karena apa? Karena si transaksi itu sudah tidak ada, maka harusnya si review itu juga tidak ada. Kayak gitu. Nah, caranya bagaimana? Mari kita lihat. Kita akan buat triggernya. Create trigger. Nah, di sini saya membuat create trigger dengan nama before delete transaksi. Before delete transaksi, lalu before delete on transaksi for each row can delete from reviews where I did transaksi sama dengan all, karena kita mengambil ID yang lama, transaksi all. Nah, kita menghapus review dengan ID transaksi itu sama dengan ID transaksi yang lama gitu, makanya mengambil all. Misal di tabel review kita akan insert tadi ya yang 5051 ya ini.
reviews reviews review value-nya 5.051, testing kita cek reviews. Nah, di sini kan ada kan 5.051 dengan reviewnya itu testing trigger. Nah, saya mau hapus delete from transaksi where ID transaksi sama dengan 5.051. Oke, ada error di sini. Pengiriman kontrak sama pengiriman. Oke, berarti yang pengiriman delete from pengiriman where ID pengiriman titik pengiriman sama dengan 5.051. Banyak kan. Hapus untuk yang transaksi 5.021. Cannot delete or update parent row or foreign key constraint file pengiriman. Reference transaksi. Delete from transaksi where ID transaksi sama dengan 5.021. Kita coba lagi. Nah, berhasil kan? Kita select bintang from review. Kita cek apakah ada di sana ID transaksi dengan 5.051. Sudah tidak ada. Nah, terus untuk penggunaan old dan new. Oke, old itu sebuah ya keyword yang penting lah dalam MySQL, itu digunakan untuk ambil data yang lama. Sedangkan new itu untuk digunakan mengambil data yang baru. Kayak new ID transaksi itu berarti ID transaksi yang baru, terus new jumlah item itu berarti jumlah item yang baru, terus untuk insert, update, terus untuk dan lain sebagainya lah. Terus old itu biasanya digunakan untuk update atau enggak delete. Karena insert itu nggak mungkin pakai old, karena kita memasukkan data baru, maksudnya before insert, kita nggak mungkin mengambil data yang lama, karena kita aja memasukkannya aja belum, nah kayak gitu. Untuk selanjutnya, selanjutnya nomor 2 yaitu studi kasus penggunaan trigger untuk audit log. Susun sebuah studi kasus penggunaan trigger untuk audit log pada sistem marketplace. Audit log digunakan untuk mencatat aktivitas perubahan data yang terjadi pada database, seperti siapa yang melakukan perubahan, operasi apa yang dilakukan, waktu terjadi perubahan, data sebelum dan sesudah perubahan. Audit log sangat penting untuk mendukung keamanan data, kepatuhan sistem, analisis permasalahan, troubleshooting. Nah, tugasnya mahasiswa diminta untuk menjelaskan bagaimana audit log dapat diterapkan pada sistem marketplace. Oke. Audit log itu seperti sebuah log pada sebuah data. Misalnya kita mau menginsertkan sebuah data. Nah, kalau kita mau menginsertkan sebuah data, maka kita harus mempunyai log yang dimana lognya itu buat menyimpan siapa yang update, siapa yang delete, siapa yang masukin data, misalnya itu.
Nah, mungkin di sini saya akan membuat sebuah tabel yang dimana untuk menyimpan audit log. Oke, yang pertama saya masuk ke lokal sini, masuk ke SQL. Nah, pada kali ini di soal ini saya akan membuat tabel yang bernama audit log ya. Karena audit log di situ kan untuk menyimpan sebuah data. Oke, ini tadi saya sudah membuatnya, mencoba-coba, tapi saya lupa menghapusnya. Saya sudah hapus, terus saya akan membuat ulang. Siapa yang melakukan perubahan? Em, Bisa lebih serah. Operasi apa yang dilakukan berarti misal operasi apa? Waktu berarti kita butuh waktu. Terus kita berarti membutuhkan data lama dan data baru. Oke, ini mungkin kalau tabelnya yaitu menyimpan nama tabelnya apa. Misal tabel transaksi, operasi yang dilakukan misal insert, waktunya, lalu data lama, lalu data baru. Saya buat di sini. Oke. Nah, setelah saya membuatnya, ini kan sudah dikasih penggunaan trigger untuk audit log. Susun sebuah studi kasus penggunaan trigger, mungkin saya akan menggunakan tabel transaksi saja lah ya. Karena apa? Karena kalau kita nggak menyimpan log dari transaksi, mungkin nanti pengguna akan kebingungan. Kebingungan dan siapa yang menghapus ini? Lalu kenapa dihapus? Data lamanya apa kok bisa dihapus? Lalu apa yang diganti setelah penghapusan? Mungkin gitu. Nah, di sini saya menggunakan tabel transaksi untuk audit log ini, untuk studi kasus yang saya terima ini. Terus studi kasus log. Nah, oke. Lanjut nomor 4. Lanjut nomor 3, implementasi trigger untuk audit log. Buat trigger yang mencatat aktivitas perubahan data pada tabel tertentu dalam database marketplace. Trigger harus mencatat aktivitas berikut: insert, update, dan delete. Data yang dicatat itu minimal meliputi nama tabel, jenis operasi, waktu perubahan, nilai dalam sebuah perubahan, lalu nilai data setelah perubahan. Oke, langsung saja saya membuat trigger di sini. Nah, saya memilih transaksi karena tabel ini penting ya buat pembayaran, buat user, dan lain-lain. Yang pertama, saya akan membuat tabel insert terlebih dahulu. Delimiter, create trigger, output, insert transaksi, after insert on transaksi for each row can insert into audit log
lalu nama tabel, nama tabelnya apa, operasinya apa, lalu operasinya apa, waktunya kapan, data lamanya kapan, dan data barunya. Lalu untuk mengisi value-nya, di sini berarti saya membutuhkan nama tabel transaksi, lalu butuh insert. Yang saya lakukan di sini kan insert, operasinya insert. Lalu waktunya sekarang kita isi 0 untuk data lamanya, untuk data barunya kita isi format string ID transaksinya, apa, lalu new, lalu ID user new, lalu status bayar, status bayar. Oke, lalu kita kasih titik koma di sini, jangan lupa kita tutup. Saya copy dulu di sini. Nah, setelah itu saya melakukan insert ya. Insert, kita lakukan ini nih. From audit, kita lihat audit lognya. Ini kan masih kosong. Bagaimana kita insert dulu? Insert into audit, insert into transaksinya, metode pembayaran, user, dan status bayar. Value-nya kita pilih pending. Pilih pending, kita select tentang from audit log. ID lognya 1, nama tabelnya transaksi, ini harusnya transaksi, operasinya insert, waktunya ini, data barunya itu ID transaksi sama dengan 5052, ID usernya sama dengan 3, statusnya sama dengan pending. Ini untuk yang insert. Nah, lalu untuk yang update sekarang, mencatat sebelum dan sesudah perubahan. Ini saja kita copy karena sudah ada di sini. Tinggal kita ganti di sini after. Ini tinggal kita ganti, jangan after insert tapi after update. Nah, setelah itu kita masukkan, apa yang kita masukkan? Transaksi sudah. Yang insert berarti kita ganti update.
Terus yang new kita ganti old, yang new kita ganti old, itu ID transaksi sama status yang kita ganti old. Terus yang status buyer kita ganti old juga. Nah, lalu untuk yang apa namanya, null ini kita hapus. Yang null ini kita hapus karena data lamanya itu hanya transaksinya ini sama statusnya ini. Ini untuk yang data lama. Nah, untuk yang data baru kita kasih concat juga. Concatnya sama ID transaksi sama status juga, tapi yang new. Nah, setelah itu kita select di sini. Kita update on transaksi. Trigger already exist. Kenapa ini? Ini harusnya transaksi. Ini harusnya update. Kenapa? Oh, ini datanya sudah ada. Berarti kita ganti audit update. Sekarang kita akan coba mengubah lah, misal mengubah. Select utang form. Kita mau mengubah transaksi yang dimana transaksinya itu kan memiliki status bayar. Ini saya ubah menjadi, ini kan pending, saya ubah menjadi lunas. Ya, ID-nya 5052. Oke, saya lakukan sebuah update. K. Harusnya audit lognya ini ada. Nah, transaksi update, ID transaksi 5052, status pending, yang data lama, dan data baru, yang awalnya statusnya itu pending, saya ubah menjadi lunas. Untuk yang update. Yang selanjutnya, kita akan bahas yang delete. Sama seperti tadi, kalau lakukan kembang di sini, ini kita kasih delete. Saya kasih delete. Nah, transaksi untuk yang delete ini, untuk yang concat, kita yang new kita kasih data baru kan nggak ada kan, karena kita nggak menambahkan juga. Berarti kita kasih nol. Yang ini kita kasih nol. Kita kasih nol. Yang value yang new, yang old kita nggak kita hapus. Ini untuk yang after update, berarti kita butuh yang after before delete, before delete. On transaksi, audit, delete transaksi. Oke. Kita akan delete transaksi yang dimana transaksinya itu ID-nya 5051 misal.
Cek, hapus lagi. Nah, ini sudah berhasil. Itu tadi nggak bisa kehapus karena dia terelasi lagi di tabel pengiriman. Ini untuk nama tabelnya, terus operasinya, waktu kapan operasinya. Ini kan nama tabelnya apa, jenis operasi, insert, update, delete, waktu, waktu perubahan, data lama, data baru. Karena saat kita menghapus tidak memiliki data baru, maka data barunya kita isi nol. Dan juga saat kita mengisikan sebuah data lama, mengisikan sebuah data kita tidak memiliki data lama, maka kita isikan data baru. Dan untuk update kita bisa memiliki keduanya karena memiliki new sama old. Kurang lebih seperti itu untuk soal nomor 3. Update log dapat di. Oke, selanjutnya pada soal nomor 4, yaitu trigger untuk otomatisasi update data. Buat sebuah trigger yang melakukan otomatisasi pembaruan data pada sistem transaksi marketplace. Studi kasus, setiap kali terjadi penambahan data pada tabel jadwal transaksi, maka sistem harus secara otomatis memperbarui total nilai transaksi pada tabel transaksi utama. Trigger harus memastikan bahwa nilai total transaksi selalu terupdate secara otomatis berdasarkan detail transaksi yang ditambahkan. Berarti di tabel transaksi kita harus mempunyai yang namanya total transaksi dong. Di sini saya belum mempunyai data transaksi, maka saya harus membuat terlebih dahulu untuk total transaksinya. Oke, alter table modify kolom transaksi, alter table transaksi, add add kolom total transaksi integer default saya kasih 0 saja. Ini karena sudah ada total transaksi 00000. Oke. Nah, pada kali ini em, setelah saya membuat total transaksi, saya akan membuat trigger lalu create trigger detail transaksi after insert on detail transaksi, lalu for each row begin, ya bukan benar bukan mana kursornya begin. Nah, habis itu lakuin update apa yang mau diupdate, yang diupdate detail transaksi, kita set total transaksi itu sama dengan total transaksi ditambah sama dengan new new harga harga beli pada tabel detail transaksi, pada tabel transaksi pada tabel detail transaksi, dan ditambah new jumlah item where id transaksi sama dengan new id transaksi.
and filter. Jadi setiap detail transaksi itu melakukan em, pembelian di transaksi di detail transaksi yang melakukan pembelian, maka eh, harganya itu otomatis ada juga di transaksi. You have error. Where aman kolom transaksi transaksi oh, atur total transaksi total transaksi oh alah sel bintang tom transaksi mungkin saya salah memberikan nama transaksi enggak benar cuman kenapa jika saya melakukan transaksi di sini oh ini transaksi oke harusnya sudah selesai dan aman. Nah, untuk cara penggunaannya sendiri kita lakukan kita select transaksi terlebih dahulu. Kita lihat isinya. Isinya di dalam ID transaksi yang dimana ID transaksinya itu sama dengan 2. Misalnya gitu. ID transaksinya atau enggak satu. Atau enggak satu lah, satu aja, satu aja. Satu ya. Satu ID transaksinya. Kita lakukan insert into detail transaksi. Detail transaksi memiliki ID nilai atribut terus ID oh lalu ID nilai atribut terus ID transaksi jumlah item terus ya udah itu aja nilai transaksi oh harga beli jumlah item berarti ini harga beli jumlah item nah nilai atributnya apa data transaksinya apa harga belinya apa lalu jumlah itemnya apa misal dia dinilai atributnya 1 lalu dia transaksinya 1 juga lalu harga belinya misal 15.000 lalu berarti benar lalu harga ribu terus beli 2 maka 15.000 ini sama dengan 15 dikali 2 itu yang 30.000 harusnya ya di transaksi total harga ini harusnya ada 30.000 kita cek select bintang from transaksi loh trigger saya salah kayaknya oke lah
Kali aku. Nah, bener kan? Dikali harusnya. Soalnya yang lain ya, yang ID juga enggak. Select, bintang, form, transaksi. Nah, transaksinya misalnya ini mempunyai ID transaksi 2. ID transaksi 2 kan insert into detail transaksi, detail transaksi, nanti ID nilai atribut, detail transaksi, harga ID transaksi, lalu detail transaksi, harga beli, detail transaksi, jumlah item. Lalu memiliki value, nilai atributnya itu 1, ID transaksinya 2, harga belinya 2, atau enggak 3, berapa ribu, 10.000 rupiah. Misalnya gini, yang ID transaksinya 2, maka harusnya ini berisi 2. Berisi 30. Harusnya. Oke, nomor 4 sudah selesai. Selanjutnya, nomor 5. Trigger notifikasi transaksi. Trigger yang memberikan notifikasi atau pesan ketika nilai transaksi melebihi 200.000. Notifikasi dapat berupa penyimpanan pesan pada tabel notifikasi atau pesan informasi yang dapat digunakan untuk monitoring transaksi. Baiklah, di sini saya juga akan membuat tabel notifikasi. Oke, tabel notifikasi, create tabel notifikasi, ini ID, notifikasi, integer, auto increment, integer, auto increment, primary key, lalu ID transaksinya, ID transaksi, integer, transaksi, sih. Hmm, hmm, ID transaksi, harusnya dikasih nggak apa-apa. Integer, tak kasih ID transaksi di channel. Not null, nggak usah lah ya, kita nggak apa-apa. Pesan, ID transaksi. Lalu pesannya apa? Pesannya itu teks, lalu totalnya kita share, waktu, timestamp, default, current timestamp. Lalu tabel notifikasi. Selanjutnya membuat trigger, dimana trigger ini trigger, lalu create trigger, detail transaksi, notif,
after insert on total transaksi for a row in, kita membuat variabel di sini gunanya untuk menyimpan data sementara, yaitu total sekarang. Kan total sekarang kan kita nggak tahu ya, kan pasti bertambah terus. Lalu select, nah kita select nih yang ada di total transaksi select transaksi from transaksi. Nah, where id transaksi sama dengan new dot id transaksi. Sini select total transaksi from, harusnya bukan from tuh, into daftar, into. Ibaratnya itu kita seleksi total transaksi lalu kita kasih ke dalam total sekarang. Berarti transaksinya itu new id transaksi. Nah, jika total sekarang itu lebih dari 200.000, ini 200.000. Nah, then insert into notifikasi yang dimana notifikasi memiliki ID transaksi dan ID transaksi lalu memiliki pesan lalu memiliki total values new ID transaksi. Transaksi lebih melebihi 200 melebihi RP 200.000 total RP total sekarang. Kita lakukan if, setelah itu kelas n, kita kasih delimiter di sini. Nah, declare untuk melakukan variabel yang bertipe integer. Nah, ketika variabel total sekarang ini tuh lebih besar dari 200.000, maka kita akan seleksi dari total transaksi untuk mengisikan ke tabel total sekarang, yang dimana ID dari transaksi ini sama dengan ID transaksi. Lalu kita mengisi tabel dari notifikasi itu ID transaksinya, new ID transaksi. Lalu untuk apa namanya,
Untuk pesan ini pesannya, dan untuk em, totalnya yaitu kita kasih total sekarang. Sekarang, oke, kita coba. Hmm, where ID transaksi, where ID transaksi harusnya di koma, kasih di koma. Transaksi ID melebihi RP 200 total RP. Nah, untuk mencobanya kita akan membuat atau mengisi tabel data transaksi. Transaksinya memiliki ID nilai atribut, dan transaksinya memiliki ID transaksi, dan transaksinya memiliki ID harga beli, transaksinya memiliki jumlah item. Kita beri di sini into value-nya sel transaksinya ada nilai atribut 1, 2, lalu harga belinya 50.000 kali dengan 3 aja karena tadi sudah 30.000. Kita tambah jumlah itemnya 6 kolom total transaksi infield list. 6 kolom total transaksi. Kok bisa 6 ya? Apa perbandingannya? Kayak perbandingan from transaksi. Nah, itulah problem solving. Coba, coba lagi. Select from notifikasi. Select transaksi. Rp150.000. Kita cek lagi. Select bintang from notifikasi. 200 ribuan.
select bintang from lebih besar. Nah, ini harusnya total saja tanpa total transaksi. Nah, sekarang seharusnya bisa. Kita isi ke transaksi. Detail transaksi. Nilai atribut, transaksi, harga beli, jumlah item. Value-nya saya akan mengisi 2 plus 4, harga belinya 30.000, kalau 50.000, terus 10 into select bintang from transaksi, notifikasi harusnya, notifikasi. Nah, ini melebihi transaksi ID 4 melebihi RP 700.000, total RP 700.000. Ini untuk soal yang kelima. Tuh, mungkin tugasnya sampai di sini dulu, sampai 5. Selebihnya ini adalah aturan dalam pengerjaan tugas. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.